Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang selanjutnya hadis nomor 4 dan kelima. Fadhal silakan bacakan di hidayah. Fadhal silakan. Bismillah. Jamaah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis tersebut Rasulullah SAW beliau menyebutkan pentingnya sebuah niat. Satu amalan yang sepele, satu amalan yang kecil, tapi ternyata keagungannya tentunya bahkan tidak terbayangkan. Salah satunya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini merupakan isyarat dari hadits Rasulullah sebelumnya ketika Rasulullah SAW beliau menyebutkan pada hadits yang sebelumnya, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, di kota Makkah tentunya ya. Dari kota Makkah ke Madinah sudah tidak ada hijrah lagi. Yang ada adalah jihad dan niat. Lihat, yang sisa ketika itu hanya jihad dan niat. Ini merupakan satu ungkapan Rasulullah SAW pentingnya niat. Karena ketika itu bagi orang Mekah sudah tidak ada kata hijrah lagi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, karena kota Mekah ketika itu sudah menjadi kota Islam, ya. Maka tidak perlu ada hijrah lagi. Yang sisa ketika itu hanya apa? Niat. Selama kita masih memiliki niat, maka Allah SWT tetap akan memberikan pahala. Dan ini satu hal yang penting. Begitu juga dalam masalah jihad. Oleh karena itu salah satu pentingnya niat. Para ulama kemudian mengatakan dengan niat yang mana kita bisa mendapatkan derajat yang begitu sangat tinggi, pahala yang begitu sangat agung, yang mana badan kita sendiri sebenarnya tidak akan mampu untuk melakukannya. Hanya dengan niat. Kalau kita melakukan amal tersebut, belum tentu kita mampu. Tapi ternyata kita masih dapat pahala. Cukup dengan apa jemaah? Cukup dengan niat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW di sini. Meskipun ada seorang sahabat yang mana mereka tidak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW, tapi ternyata pahalanya sama. Pahalanya sama. Illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka juga mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Lihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu dipahami di sini pahala ini pada dasarnya ada 3 macam. Yang pertama, seseorang hanya mendapatkan pahala niat saja. Pahala ada 3 macam. Yang pertama disebut pahala niat. Kapan seseorang hanya mendapatkan pahala niat? Ketika orang tersebut memiliki azam yang kuat yang akan dilakukan keinginannya tersebut, hanya saja kemudian keinginan tersebut itu terhalangi. Dan ditambah dengan catatan bahwa keinginan yang akan ia lakukan atau perbuatan yang akan ia lakukan tersebut bukan rutinitas. Maka hanya mendapatkan pahala niat saja. Seperti contoh seperti jamaah. Ketika jamaah ingin memulai puasa atau sudah berpuasa tapi hanya sesekali. Sesekali jamaah puasa sunnah, sesekali jamaah membatalkan atau tidak puasa. Kemudian pada hari tertentu, hari Senin contohnya, jamaah lagi sedang tinggi-tingginya keimanannya. Kemudian berniat ingin puasa. Sudah persiapkan segala sesuatunya. Jam waker, ya, sudah dipersiapkan. Masakan sudah dipersiapkan. Tahu-tahu bangun kesiangan. Atau bangun pas waktu subuh. Dapat pahala enggak tentunya di sini jemaah? Dapat. Tapi hanya dapat pahala niat saja. Jadi pahala ada 3 macam. Yang pertama adalah pahala niat. Jika seseorang memiliki azam yang kuat kemudian terhalangi hanya saja bukan amalan rutinitas, maka yang didapatkan hanya pahala niat saja. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala niat dan pahala amal tersebut. Lihat,
pahala niat dan pahala amal. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan dalam hadits tersebut. Yang mana para sahabat ikut berperang, ada beberapa sahabat yang tidak mampu atau tidak bisa ikut berperang, tapi pahalanya sama. Bayangkan, nikmat sekali. Hanya dengan apa tadi jamaah? Hanya dengan niat. Hanya dengan niat kita dapat pahala. Tadi apa? Pahala niat dan juga pahala amal. Apabila seandainya seseorang sudah berniat, kemudian terhalang, yang mana amalan tersebut itu sudah menjadi rutinitas. Seperti jamaah, ketika sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid. Atau ketika jamaah sholat ketika dalam keadaan sehat tentu dengan cara berdiri. Tapi kemudian, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW, "Idza safara al-'abdu aw marida kataballahu lahu min ajri kama kana sahihan muqiman." Jika seandainya seorang hamba itu sedang sakit atau sedang safar. Namanya orang sakit, yang mana biasanya kalau kita sholat berdiri atau kita sholatnya berjamaah, kemudian kita sakit. Atau ketika kita sedang safar. Safar ini kalau melaksanakan sholat dengan berjamaah repot ya. Harus nunggu waktu, nunggu iqamah. Maka ketika itu sudah tidak tidak disyariatkan lagi untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jika memang memungkinkan untuk jamaah tidak ada masalah. Tapi jika tidak, maka cukup sholat dengan sendirian. Hal tersebut juga diperkenankan. Berbeda ketika dalam keadaan sehat, berbeda ketika dalam keadaan muqim. Ketika seseorang safar sholat dengan berdiri, mudah atau gampang? Atau maaf, mudah atau susah kira-kira? Jamaah di bus, jamaah contohnya di motor, atau jamaah di mobil. Sholat dengan berdiri, mungkin nggak? Karena yang namanya sholat, ketika sudah masuk waktunya, tidak disyaratkan kita harus berhenti dulu, kemudian nyari tempat sholat sambil berdiri. Tidak. Kalau seseorang sedang safar, boleh bahkan sholat dengan duduk. Jamaah di pesawat, mau umroh, mau haji. Belum sampai di tempat tujuan, sudah masuk waktu sholat. Kalau kita nggak sholat, waktu sholat tersebut akan terlewat. Maka diperkenankan kita sholat di mana? Di pesawat. Sholatnya dengan cara apa? Duduk. Tapi bayangkan jamaah, ketika kita sudah biasa melakukan amalan tersebut, Rasulullah pun mengatakan, maka kita tetap mendapatkan pahala tersebut sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Ketika kita sakit, kemudian kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang mana kita biasa berjamaah. Di situ disebutkan pahalanya tetap sama. Meskipun kita sholat sendiri, seakan-akan pahalanya sebagaimana orang sholat berjamaah. Dengan syarat sudah dirutinkan. Kita sudah biasa puasa, kemudian kita sakit, atau kesiangan bangunnya. Meskipun sebenarnya boleh juga, tidak ada masalah ya kalau kuat. Ini takutnya tidak kuat contohnya. Meskipun tidak berpuasa, Allah SWT tetap menuliskan pahala seakan-akan berpuasa. Begitu juga dengan contoh-contoh ibadah yang lainnya. Jika itu sudah dirutinkan, sudah menjadi kebiasaan, selama kita sudah niat dan itu menjadi kebiasaan kita, sudah rutin kita laksanakan, pahalanya akan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Yang pertama tadi apa jamaah? Pahala itu ada 3. Yang pertama, hanya pahala niat saja. Yang kedua, pahala niat dan juga pahala. Syaratnya apa tadi? Harus menjadi amalan yang sudah rutin. Kalau amalannya bukan amalan rutin, maka hanya dapat pahala niat saja. Jadi harus bisa dibedakan. Harus bisa dibedakan. Dan ini berlaku untuk apa saja. Bagaimana ketika seseorang bangun kesiangan, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat malam, meskipun dia tidak melaksanakan, meskipun boleh ya, boleh mengqadha sholat malam, boleh mengqadha sholat qobliyah subuh, boleh. Tapi ketika kita tidak melakukannya, maka pada dasarnya kita tetap mendapatkan pahala niat dan juga pahala amal. Dengan syarat itu sudah rutin. Kemudian yang ketiga, jenis pahala yang ketiga, seseorang akan mendapatkan pahala niat, pahala amal, dan kelipatan dari amal tersebut. Kelipatan dari amal. Dan ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyebutkan, man hamma bi hasanatin
falam ya'malha kataballahu lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang memiliki keinginan, kemudian atau keinginan yang baik atau niat yang baik, kemudian dia tidak mampu melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Maksudnya adalah pahala niat dan juga pahala amal. Wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu asra hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Kalau dia memiliki keinginan yang baik, kemudian mampu dilaksanakan, pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat hingga sampai lipatan yang tak terhingga. Ya. Kalau kita sudah rutin melaksanakan satu amal ibadah juga tentunya di sini, kemudian kita sudah berniat, kita lakukan, sudah niat, kita lakukan, dan ternyata itu merupakan salah satu amalan yang rutin juga, maka pahalanya akan semakin besar di sisi Allah SWT. Kita akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Pahala niat, pahala amal itu sendiri, dan juga pahala kelipatan. Karena setiap amal saleh Allah SWT akan melipatkannya minimal adalah 10. Minimal adalah 10. Apapun itu. Mau itu salat, mau puasa, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW. Hadits yang masyhur masalah Isra dan Mi'raj Rasulullah. Pertama kali Rasulullah diberikan perintah untuk salat fardu berapa kali sehari? 50. Hingga kurang jadi berapa? Dan Allah SWT mengatakan wal hasanah bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan itu dilipatkan berapa? 10. 5 kali sholat yang kita lakukan seakan-akan berapa? 50. Begitu juga dengan puasa yang kita lakukan. 1 hari puasa, Allah SWT minimal melipatkannya berapa? 10. Dan ini bisa kita ketahui dari hadits Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyebutkan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annahu yasumu dahron. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari puasa apa jemaah? Syawal, seakan-akan dia sudah berpuasa 1 tahun penuh. Lihat, tanggalan Qamariyah, dan ini seorang muslim ya, harus terbiasa menggunakan tanggalan Qamariyah, karena tanggalan itu bentuk syiar jemaah. Seorang muslim itu harus bangga. Setiap tanggalan itu syiar. Masehi, ini syiarnya siapa? Nasrani. Masih diambil dari kata apa? Masih. Masehi, Masih. Siapa yang dimasukkan Masih? Isa alaihissalam. Yang dimaksudkan tentunya mereka adalah Tuhan mereka, Masehi. Ini bentuk syiar. Setiap agama pada dasarnya memiliki kalender khusus atau kalender sendiri. Cina punya kalender khusus. Namanya apa? Kalendernya apa? Kalender Cina ini. Tidak ada yang tahu? Hah? Bukan. Punya tanggalan sendiri nggak? Setiap awal penentuan tahunnya pun pasti akan dikaitkan dengan ibadah. Seperti Imlek. Ibadah bukan? Kemudian tahun baru Saka atau Soko kalau bahasa Jawanya. Tahun barunya siapa jamaah? Mereka punya penanggalan khusus. Jepang punya penanggalan khusus agama Shinto mereka. Dan setiap awal tahun itu pasti dikaitkan dengan ibadah. Dan Masehi juga demikian. Pada dasarnya 1 Januari ini kalau dihitung karena memang sebenarnya panjang, banyak pergeseran. Yang mana awalnya penentuan 1 Januari ini ya menurut Gregory ini lahirnya siapa? Isa alaihissalam menurut mereka 1 Januari hingga kemudian dimundurkan menjadi berapa? 24 Desember. Ini berbeda dalam hitungan kalendernya karena awal kalender itu mereka juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan kalender Gregory dan yang lain-lain, saya juga lupa namanya, macam-macam. Hingga kemudian ditepatkan harusnya jatuhnya itu pada tanggal 1 Januari. Kemudian berpindah menjadi kalender yang lain, akhirnya dimasukkan ke 24 Desember. 25 Desember. 24 atau 25? 25. Yang harusnya adalah 1 Januari. Lihat. Awal 1 Januari sendiri dikaitkan dengan ibadah, dengan kelahiran Isa. Begitu juga dengan agama yang lain. Bahkan dalam Islam. Awal tahunnya apa jemaah? Awal tahunnya apa? Iya. Muslim ya jemaah ya. Muslim semua kan? Muslim semua kan? Alhamdulillah.
Tapi sayang kita ngaku muslim sama syiar Islam sendiri pun nggak tahu. Kalender yang digunakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ternyata kita nggak kenal. Muharram jamaah. Dan Jani juga nggak hafal nih 12 bulan. Harus dilatih. Berarti harus dihafalkan. Kalau kita mengaku seorang muslim, kita harus lebih bangga menggunakan kalender Hijriyah. Karena kalender Hijrah kalau dihitung itu kalender yang paling sempurna. Tidak ada celah, disebutkan oleh ulama demikian. Karena kalau kita belajar kalender, melihat kalender dari Masehi, ini penuh tipu-tipuan. Seperti contoh Agustus. Agustus itu berapa hari jumlahnya? 31. Pada dasarnya ini menyelisih kaidah. Harusnya 30 Agustus enggak ada 31, adanya hanya 30. Kalau kita hitung seperti awal Januari 31. Setiap ganjil maka harusnya 31 dan genap itu cukup 30. Tapi ketika jamaah hitung Agustus bulan keberapa? Bulan ke-8, harusnya ganjil atau genap? Genap 30. Tapi nyatanya berubah. Jadi berapa? Kalau kita baca kasusnya, ternyata perubahan bulan Agustus menjadi 31 hari. Ini ternyata ada ulah tangan manusia. Siapa? Pemimpinnya ketika itu yaitu Kaisar August. Kemudian menamakan bulan ke-8 tersebut dengan namanya. Untuk memperingati dirinya, kemudian agar orang-orang itu lebih lama memperingatinya, ditambah menjadi 31 hari. Akhirnya diambil, dicolong dari bulan Februari. Hingga Februari kurang sampai hanya cuman 28. Dan masuk akal. 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali? Kabisat. 4 tahun sekali baru ada 29. Lihat. Ini saja dibuat main-main. Tapi kita masih bangga. Kalau disebutkan bulan ke-7, langsung kita tahu. Juli. Bulan ke-6. Bulan ke-6 jamaah. Bulan ke-6. Bulan ke-6 apa? Bulan apa? Masehi. Jamaah yang dimulakan Allah SWT. Sampai mana tadi kita? Masalah kalendernya. Sampai di mana ini kita pembahasan kita tadi? Kelipatan. Oh iya. Tadi disebutkan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'u sittan min Syawal, fa ka'annahu yasumu dahr." Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, diikuti 6 hari puasa Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Dan 1 tahun dalam hitungan kalender Hijriyah itu rata-rata dan kebanyakannya 360 hari. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalau Masehi 365-an. Ini 360. Sekarang kita lihat. Ramadan kalau kita puasa rata-rata berapa jamaah? 30 hari. 30 ya? Ditambah 6. Jadi berapa? Dikalikan 10. Berapa? Ya, 300. Itu jawabannya. Ternyata kita puasa 6 Syawal setelah Ramadan seakan-akan puasa 1 tahun penuh, dikarenakan 1 puasa yang kita lakukan Allah melipatkannya berapa? 10 kali lipat. Ini baru kelipatannya, belum setiap amalan memiliki fadilah-fadilah khusus. Ini baru kelipatannya saja. Dan fadilahnya juga akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal amal ibadah yang kita lakukan, kelipatannya itu adalah 10. Hingga sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhitung lagi. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika seseorang memiliki niat, kemudian mengamalkannya, Allah SWT salah satu rahmatnya langsung memberikan 3 pahala sekaligus. Niatnya, amalan yang ia lakukan sendiri diberi pahala, kemudian dilipat gandakan lagi. Oleh karena itu, ulama pun mengatakan, ini pentingnya sebuah niat dalam diri seorang muslim. Dan perlu diketahui, sebagaimana hadits ini tentunya juga berkaitan dengan hadis sebelumnya. Rasulullah SAW menyebutkan pentingnya jihad dalam diri seorang muslim. Dan alhamdulillah tentunya kita sebagai orang Indonesia tinggal di negara yang aman, tidak ada peperangan, dan kita tentunya berdoa kepada Allah SWT semoga Allah SWT menjauhkan seluruhnya dari hal tersebut dari diri kita. Karena keamanan ini merupakan salah satu apa? Kenikmatan yang paling besar bagi seorang muslim. Rasa aman. Ini salah satu kenikmatan yang besar. Alhamdulillah kita tinggal di negara yang memang dijadikan oleh Allah SWT aman seperti ini. Yang mana di sini tidak ada perang,
maka kita tentunya sudah tidak ada kewajiban untuk perang. Tapi bukan berarti jangan sampai kita meninggalkan niat setidaknya. Setidaknya dalam diri seorang muslim harus selalu ada niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita harus memiliki niat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu, fa huwa mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang belum pernah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membicarakan dirinya, maksudnya tidak pernah berniat sedikit pun dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mati di salah satu cabang kemunafikan. Wal'iyadzubillah. Lihat, mati di salah satu cabang kemunafikan. Dan perlu dipahami, ketika kita berniat, tadi kita sudah sebutkan, meskipun tidak ada perang di sini, tapi kita harus wajib untuk memiliki niat untuk berperang di jalan Allah. Karena dengan niat inilah yang mana Allah SWT nantinya akan memberikan pahala kepada kita, bukan hanya sekedar pahala niat. Dan kita berharap agar supaya Allah memberikan pahala apa? Pahala amal juga. Ini yang kita harapkan, bukan hanya sekedar pahala niat. Bahkan juga pahala amal, meskipun tidak akan dilipat gandakan karena kita tidak melakukannya. Belum kita lakukan, tapi setidaknya kita berharap mendapat 2 pahala. Dan dengan niat tersebut, meskipun kita tidak berangkat berjihad sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, beberapa sahabatnya tidak ikut berperang berjihad di jalan Allah, tapi ternyata pahalanya sama. Ini yang kita harapkan. Meskipun kita mati di atas kasur kita, di atas kasur yang empuk, mati dalam keadaan rasa aman, tidak ada rasa takut sama sekali, hidup aman, tentram, nyaman, berkecukupan, tapi ternyata kita mati disandingkan oleh Allah SWT dengan para mujahid, orang yang berperang di jalan Allah SWT. Ini salah satu fadilah besar. Salah satunya didapatkan dengan apa tadi jemaah? Hanya dengan niat. Ini betapa agungnya niat tersebut. Ya, sampai di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut hadis yang selanjutnya. Jadi ditanyakan? Fadhil silakan. Lanjut. Pertanyaan kemarin mau dijawab atau enggak usah? Nanti aja ya. Nanti aja. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, iya, bismillah. Kalau niat sekarang berjihad kira-kira apa aja niatnya? Kira-kira sholat waktunya, kebaikan, itu termasuk juga. Iya. Jihad. Jihad pada dasarnya memang banyak bentuknya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu juga jihad. Mempertahankan harga diri itu juga jihad. Mempertahankan harta kita ketika kita dizalimi itu juga bentuk jihad. Banyak sebenarnya disebut sebagai jihad. Tapi jihad yang dimaksudkan di sini yang memang pada dasarnya hakiki adalah jihad di jalan Allah SWT. Tetap harus ada. Jadi bukan hanya cukup saya hanya belajar, ini juga sudah jihad. Tidak. Tetap kita harus memiliki keinginan untuk berperang di jalan Allah SWT. Jangan sampai keinginan kita sudah yang penting saya hidup nikmat, yang penting saya sudah belajar, saya sudah cukup, yang penting saya sudah ibadah, saya sudah cukup. Tidak. Karena memang pada dasarnya jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad hakiki, fisabilillah. Meskipun cara yang lainnya itu juga jihad, tapi bukan jihad yang hakiki yang disebutkan oleh Rasulullah, yang disebutkan fadilah yang kita dapatkan pada hadis tersebut. Bisa dipahami ya? Karena yang lainnya juga bentuk jihad. Dan jihad seseorang satu dengan yang lainnya juga bermacam-macam sesuai dengan porsi dan kemampuan. Tapi perlu dipahami, jihad yang hakiki adalah jihad berperang di jalan Allah SWT. Ini jihad yang hakiki yang disebutkan oleh Rasulullah. Tapi ketika kita memang tidak ada kesempatan untuk melakukannya, karena itu bukan kewajiban kita, karena kita tinggal di negara yang aman, sementara yang ada perang bukan di negara kita, maka kita tidak memiliki kewajiban. Tapi tetap harus memupuk niat dalam hati kita untuk berjihad di jalan Allah, meskipun hanya sekedar memupuk niat saja, karena kewajiban untuk berangkat tidak ada. Sebagaimana kita sebutkan, fardu ain sudah kita sebutkan kemarin ya, jihad itu ada beberapa hal yang menjadikan kita menjadi fardu ain untuk berangkat. Kemarin sudah kita sebutkan ya, ketika diperintahkan oleh waliul amr atau pemerintah. Ketika pemerintah sudah menetapkan harus berangkat. Kemudian ketika sudah berhadap-hadapan, ketika sudah dikepung oleh musuh, maka setiap orang sudah wajib. Kemudian jika seandainya di pasukan tersebut ada satu hal yang memang hanya dia yang memiliki
kemampuannya. Seperti contoh, hanya dia yang tahu menggunakan senjata, salah satu senjata, atau hanya dia mengetahui medan pertempuran, maka wajib bagi dia untuk terjun ke tempat jihad tersebut. Fardu ain. Selainnya maka tidak fardu ain. Ya, seperti kita sekarang ini bukan fardu ain. Meskipun di negara yang lainnya, negara Islam yang lainnya sedang terjadi peperangan, maka kita tidak wajib untuk ikut berperang. Tapi tetap harus memupuk. Yang memperangkat misalkan hari bicara masalah ISIS ini karena dirasa di keamanan, jadi kita juga diberi arahan supaya berhasil menjaga. Ada teman saya berkata begini, dia pernah ikut pengajian di daerah perumahan baru. Di sana sebelum dia ikut jauh, dia diberi gambaran tentang neraka. Misalnya begini ya. Lalu supaya kita tidak masuk neraka, karena menurut dia setiap muslim yang meninggal tidak dalam keadaan berjihad, makanya pasti masuk neraka. Itu gambarnya. Jadi seperti itu. Lalu saya bercerita begini, di dalam Al-Quran ada namanya daerah Syam, di daerah Arab. Daerah Syam. Singkat ceritanya ini jelaskan bahwa di daerah Syam sana itu sampai sekarang ada daerah tertentu yang dihuni oleh sekian banyak mereka. Jadi menunggu kaum muslimin yang datang ke sana untuk berjihad supaya masuk surga. Teman saya ini cepat itu kemana-mana sampai Solo itu pengajian itu. Tapi dilihat oleh istrinya, mak kamu ya gaya seperti ini, seperti orang mati aja. Nah itu berjihad kan, kita masuk ke ilmunya juga. Dokternya Ustaz itu, dia bilang saya sudah mati, saya ingin ke sana ini. Jadi ini juga ada perang yang istrinya, ini kalah sama istrinya, ya berhenti. Dari mana ini? Saya khawatir di Balikpapan masih ada seperti itu. Karena kalau kita kan ada orang, bukan orang bodoh itu, cuma tadi percaya dengan informasi. Jadi kalau sebelum namanya, kan tidak tahu. Ya seperti itu. Ya serius itu sama saya, saya juga datang sama saya. Ya. Tadi sudah kita sebutkan salah satu jihad yang syar'i, jihad yang memang diwajibkan ketika itu bagi seorang muslim apabila salah satunya memang diperintahkan oleh pemerintah atau memang pemerintah itu sendiri sudah mengiyakan, maka perang di situ hukumnya menjadi wajib. Tapi jika tidak, maka akan dilihat keadaannya. Terlebih lagi tentunya kita hidup di zaman fitnah ini, kita tidak tahu mana yang al-haq, mana yang batil. Bahkan yang al-batil sendiri mereka berdalil juga dengan Al-Quran dan Sunnah, mengatakan ini adalah jihad yang memang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, tapi ternyata tidak. Oleh karena itu tentunya jika kita mendapati demikian, perlu diberi nasihat untuk datang kepada ustadz-ustadz yang lainnya, bagaimana pendapat ustadz yang lainnya yang tentunya lebih mengetahui permasalahan tersebut, agar jangan sampai hanya mengambil satu pendapat seakan-akan jihad berangkat ke sana ini hukumnya wajib. Tapi kan ini sudah kita sebutkan. Jika seandainya terjadi peperangan kaum muslimin dengan orang kafir di daerah lain, maka kaum muslimin di tempat lain tersebut ketika itu hukumnya belum berubah menjadi fardu ain. Hukumnya bukan fardu ain. Yang fardu ain yang mana? Yang berada di tempat tersebut yang sedang terjadi atau berkecamuk. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, saya mengatakan bagaimana? Karena memang hal tersebut memang banyak. Salah satunya memang isu ISIS tentunya yang paling ramai di Indonesia salah satunya. Kalau saya mengatakan, ya hal tersebut salah satu hal yang batil. Jihadnya tentunya pada dasarnya bukan karena Allah SWT, karena jihadnya tidak sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Itu salah satu jawaban yang paling mudah. Jawaban yang paling mudah. Banyak orang yang meninggal, meskipun dia ketika meninggal tidak dalam keadaan berperang di jalan Allah SWT. Karena ketika kita hitung, setiap tempat pasti ada peperangan. Kalau setiap tempat ketika ada peperangan kita kemudian hukumnya menjadi wajib jika kita tidak berperang maka kita masuk ke neraka,
berapa banyak kaum muslimin yang masuk ke neraka? Sedikit sekali kaum muslimin yang selamat. Padahal Rasulullah SAW mendapatkan salah satu kekhususan, umatnya adalah umat yang paling banyak masuk surga hingga disebut sebagai sawadul a'dham. Kalau kita katakan, contoh sejak zaman tabi'in, peperangan selalu ada. Ada nggak kira-kira jamaah? Ada. Bahkan yang dilawan adalah orang kafir, betul-betul kafir. Melawan Persia, melawan Romawi. Apakah seluruh kaum muslimin ketika itu wajib untuk berangkat semua yang tepatnya jauh-jauh, yang mana tempatnya aman? Enggak. Tentu tidak. Apakah ketika mereka tidak ikut berperang kemudian mereka mati dalam kekufuran, masuk neraka? Berapa banyak kaum muslimin yang masuk neraka? Tentu di sini wallahu taala alam, kita akan mengatakan kepada mereka, ya, jihad seperti itu bukan jihad yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka perlu diingatkan kepada orang yang memang seandainya memang masih mengikuti pengajian demikian, maka perlu diingatkan sekali lagi. Banyak-banyak diberikan nasihat agar tentunya jangan sampai terpaku. Mungkin kita katakan, oh ya bolehlah. Kalau orang langsung dikatakan, oh jangan ikut ke sana lagi. Iya kalau dia mau. Namanya manusia punya keinginan. Maka salah satu hal yang kita tekankan kepada orang tersebut, kita katakan, coba datang ke ustadz lain. Kemudian dengarkan bagaimana pendapat beliau-beliau ini tentang masalah jihad di tempat sana. Apakah memang hukumnya wajib bagi kita? Apakah orang yang tidak ikut berjihad kemudian akan masuk ke neraka? Kita katakan demikian. Karena kalau kita katakan sudah tidak usah ikut pengajian lagi, lah kita siapa? Belum tentu dia juga akan mau mendengarkan nasihat kita. Wallahu taala alam. Cukup? Jangan dimulakan Allah. Selanjutnya hadis. Fadhil silahkan, Pak. Fadhil silahkan. Hadis yang selanjutnya bacakan. Jamaah dimulakan Allah SWT. Lihat fadilah hadis selanjutnya. Betapa pentingnya niat tersebut. Bahkan ketika seseorang salah dalam beramal pun, ya, yang mana pada dasarnya ingin melakukan satu amalan tapi ternyata salah, tapi dikarenakan niatnya benar, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Dan ini senada dengan kisah yang kita dapati ketika seseorang bersedekah. Ternyata sedekahnya keliru. Sedekah hari pertama ternyata orang disedekahi orang kaya. Hingga kemudian pagi hari orang mengatakan, oh, ini orang bodoh sekali. Ada orang kaya malah kasih sedekah. Memang nggak ada orang miskin lagi ya Pak? Sampai kurang kerjaan. Ada orang kaya dikasih duit. Tapi namanya manusia jamaah ya. Namanya manusia. Mau sekaya apapun kalau dia dikasih duit itu senang. Meskipun duitnya tidak seberapa loh. Betul loh jamaah. Saya pernah merasakan. Saya naik motor, duit saya jatuh 10.000. Saya puteri lagi, ada orang naik mobil itu jamaah, wallah naik mobil. Sempat dia turun dari mobil, buka pintu mobil, ambil duit 10.000. Setelah itu saya bilang, Allah, ini orang kaya. Tapi ngeliat duit 10.000 pun, disempatkan turun mobil, diambil uangnya. 10.000 itu jamaah. Karena saya merasakan, oh duit saya jatuh 10.000, saya balik. Ketika saya balik, ternyata ada mobil yang berhenti. Buka pintu, diambil duit 10.000. Hah? Lihat, ini orang kaya. Sekaya apapun orang tersebut ketika dikasih uang, mau. Begitu juga kisah di sini. Ada seorang laki-laki malamnya diam-diam berharap akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT dengan pahala yang banyak ketika bersedekah, ketika tidak ada orang yang tahu. Kemudian ketemu orang, dikira orang miskin, dikasih duit, ternyata orang kaya. Hingga orang-orang kemudian membicarakan, ini orang kurang kerjaan, orang bodoh sekali. Apa nggak ada kah orang miskin lagi? Hari kedua hingga disebutkan, kemudian memberikan sedekah kepada siapa? Pada pencuri. Ada malam-malam pakai sarung, ternyata mau nyuri, kasih sedekah. Begitu juga contoh selanjutnya yang ketiga, Rasulullah menyebutkan hari ketiganya laki-laki tersebut mau bersedekah malam hari, keliru, disedekahkan uangnya ke siapa? Ke pelacur. Tapi ternyata Allah SWT memberikan hikmahnya. Hingga dikisahkan di kisah tersebut, ternyata dengan sedekah yang berikan apa? Tersadar. Ternyata orang kaya tersebut adalah orang yang pelit yang memang berat untuk mengeluarkan zakatnya. Hingga akhirnya kemudian mau mengeluarkan zakatnya tersadar. Begitu juga pelacur kemudian tersadar bertobat kepada Allah, juga pencuri tersebut. Lihat. Dan tentunya orang tersebut tetap mendapatkan pahala. Begitu juga dengan kita, kisah nyata ataupun
kisah sehari-hari yang pastinya akan kita selalu dapati. Banyak di antara kita jamaah ketika kita memberikan sedekah, ternyata kita keliru memberikan sedekah. Contoh, ini ada ustadz terkenal ya di Balikpapan. Melihat ada ibu-ibu jualan mangga, berat sekali kan? Mangga Pak, mangga Bu, keliling di Balikpapan Regency. Kemudian dipanggil, berapa Bu mangganya? Oh mangganya 20.000 segini. Diceritakan demikian, saya butuh sekali bantuan, sakit. Saya harus operasi, lihat ini begini begitu hingga sampai iba. Ya sudah saya ambil semuanya berapa? 300.000. Oh, mangga sudah mangganya nggak betul, kecil-kecil, asam 300.000 lagi. Sampai ustadznya nih bingung nih mangga mau buat apa? Kebanyakan nggak enak lagi. Hanya dibagi-bagikan. Lihat jamaah. Ketika demikian dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala meskipun orang tersebut pada dasarnya dia berbohong tidak sesuai dengan keadaan yang disebutkan. Begitu juga dengan kita ketika kita di Jakarta. Tuh kalau ada razia kepeng gitu ya. Atau razia penyakit sosial namanya, penyakit sosial masyarakat baik itu pengemis, pengamen dan yang lain-lain. Berapa banyak itu pengemis di Jakarta yang tidak betul? Kakinya seakan-akan putus. Mau jalan ngesot. Setelah kena razia disuruh buka celananya, ternyata ada kakinya dilipat di dalam. Ada jamaah itu. Nah kalau jamaah yang badannya gemuk enggak bisa. Kalau yang kurus-kurus bisa. Kakinya dilipat ke dalam, kemudian dimasukkan celana jin yang ketat agar supaya tidak terlalu terlihat. Setelah disuruh buka celana jinnya, ternyata ketahuan kakinya masih utuh. Hah? Sampai di berjalan ngesot, tapi ternyata ada kakinya. Kalau kita bersedekah ngeliat, ya Allah kita iba kasihan, kita memberikan, tetap dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala. Pakai perban, kasih betadin, kasih warna merah, seakan-akan luka. Kita ngeliatnya iba sekali begini, mukanya dibuat melas sekali. Kita juga tetap akan mendapatkan pahala. Tentunya semuanya dengan apa jamaah? Dengan niat. Selama memang kita niatnya karena Allah SWT, meskipun kita keliru dalam memberikan atau melakukan satu amalan, kita tetap mendapatkan pahala tersebut. Ini juga salah satu fadilah dari niat tersebut. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah SWT, faidah dari hadis tersebut yang selanjutnya, ketika seseorang salah dalam melakukan satu amalan, selama niatnya itu benar, dan dia tentunya harus mengetahui ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka jelas tidak diperkenankan. Ya, tidak boleh hanya sekedar niat, tapi tidak mengetahui ilmunya. Syaratnya di sini harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Kemudian dia berniat. Meskipun kemudian salah, maka amalan tersebut tetap dikatakan sah. Sebagaimana contoh jamaah membayar zakat. Yang namanya zakat itu diberikan kepada siapa jamaah? Iya, mustahiknya salah satunya fakir dan miskin. Kita berikan zakat tersebut ternyata salah. Yang kita berikan orang kaya. Apakah wajib diulang lagi zakatnya? Ternyata ulama mengatakan tidak perlu. Meskipun ternyata kita salah dalam memberikan zakat kita. Karena memang orang Indonesia kalau dikasih beras, ngakunya langsung jadi fakir, ngakunya jadi miskin. Meskipun ketika ngantri untuk ngambil ngambil sembako itu pakai motor Vixion, motor Tiger, motornya bagus-bagus, ya, lebih bagus daripada yang bagikan. Tapi semangat. Meskipun kita salah, tapi kita juga tetap dikatakan sah amalan kita. Meskipun kita salah dalam memberikan zakat kita yang harusnya harus diberikan kepada fakir ataupun miskin, ternyata diberikan kepada orang yang mampu. Tapi ulama mengatakan zakat kita tetap dikatakan sah. Kemudian faidah hadis tersebut yang selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah yang paling utama tentunya adalah sedekah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu daripada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang mengkisahkan Zainab. Disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan zaujuka wa waladuka ahaqqu
man tasaddaqti alaihi. Suamimu, anakmu adalah orang yang lebih berhak untuk engkau sedekahi terlebih dahulu. Dan nanti akan kita bahas secara menyeluruh insyaallah pada pembahasan selanjutnya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Jika seandainya orang terdekat tersebut memang sudah mampu seluruhnya, maka baru kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Jika memang semuanya sudah mampu, kita berikan kepada orang yang memang paling terjauh. Tapi jika memang ada kerabat yang memang membutuhkan, maka kerabat tersebut lebih utama. Dan sedekah yang paling utama adalah sedekah untuk keluarga kita. Nanti insya Allah ada pembahasannya secara terperinci pada hadis selanjutnya insya Allah. Kemudian yang selanjutnya jamaah dimulakan Allah SWT. Faedah dari hadis tersebut sebagaimana disebutkan, diambil hukum tersebut apabila seandainya seseorang memberikan zakat kepada anaknya sendiri, ulama mengatakan sah. Ya, jika seandainya ada keluarga, di salah satu keluarga tersebut ternyata ada, meskipun itu anak, meskipun itu bapak. Kalau bapak tentunya malah bahkan boleh mengambil harta anaknya. Contohnya seorang anak, ternyata anak tersebut itu fakir atau tidak mampu, maka seorang ayah boleh memberikan zakat kepada anaknya. Dengan syarat ketika dia memberikan zakat tersebut tidak lantas menggugurkan kewajiban orang tua tersebut untuk memberi nafkah. Ini di luar dari nafkah tersebut. Contoh, jika seandainya ada orang tua memiliki anak, ternyata anak tersebut masih dalam keadaan kekurangan. Kemudian orang tua tersebut mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada siapa? Anaknya sendiri. Ulama mengatakan apa? Sah. Dengan syarat bukan berarti ketika memberikan zakat ini bentuk pelarian agar lepas dari tanggung jawabnya. Kalau ini jelas tidak diperbolehkan. Tanggung jawab memberikan nafkah tetap harus. Tapi ketika memberikan zakat dikarenakan atau dikategorikan tidak mampu, maka diperkenankan. Sampai di sini jamaah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Fadhol silakan. Zakat semuanya zakat tanpa terkecuali. Mau itu zakat fitrah, tinggal serumah dan belum berkuat, misalkan dia belum masih tinggal dengan orang tua, tapi kita bagaimana? Kalau memang masih di bawah orang tua, berarti kan masih di bawah kewajiban orang tua. Masih di bawah kewajiban orang tua. Maka saya sebutkan, boleh kita mengeluarkan sebagian zakat kita untuk anak kita. Tapi tentu tidak semua langsung semuanya diberikan kepada anak kita, enggak. Kita berikan sebagiannya. Contoh, kita memiliki zakat mal. Kita berikan sebagiannya kepada anak kita yang memang masih di bawah tanggung jawab kita. Tapi kalau anak tersebut belum balik, ini kan belum ada tanggung jawab untuk diri sendiri pun belum ada. Maka tidak perlu kita memberikan zakatnya. Apabila anak tersebut ini sudah balik dan dia memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri, atau bahkan dia memiliki tanggung jawab untuk orang lain. Kalau anak masih kecil seperti ini ya, ngapain diberikan zakat? Bukan dikategorikan fakir, bukan dikategorikan sebagai miskin. Karena tanggung jawabnya mengikuti apabila orang tua pada dasarnya sudah keluar dari tanggung jawabnya. Ya, meskipun tidak secara menyeluruh, dikarenakan anak tersebut sudah dewasa, sudah balik, sudah waktunya, contoh sudah menikah, sudah memiliki anak, sudah memiliki istri. Ternyata dalam keadaannya memang masih kekurangan. Maka zakat kita boleh kita berikan, meskipun tidak menyeluruh pada dasarnya. Boleh. Tapi dengan syarat kewajiban kita untuk menanggung anak kita selama memang masih dalam membutuhkan tidak digugurkan dengan mengeluarkan zakat tersebut. Sudah, saya bayar zakatnya ini, saya kasih untuk kamu juga. Tapi saya nggak mau nanggung lagi. Pokoknya ini untuk 1 tahun kamu pakai. Jangan minta-minta lagi. Oh, ini jelas tidak diperkenankan. Sampai di sini jemaah ada yang ditanyakan? Tapi harus melalui badan amil, badan zakat. Apakah itu benar atau tidak? Tentu tidak. Tidak harus melalui amil. Kalau harus melalui amil, tentu juga membutuhkan dalil. Tidak harus melalui amil, meskipun tentu ya pada zaman dulu memang betul amil karena memang memiliki andil yang besar. Karena salah satunya yang ditangani itu bukan zakat sekedar zakat fitrah saja. Karena zakat mal itu begitu sangat banyak dan kaum muslim itu mengeluarkan terus menerus. Bukan seperti zaman kita sekarang ini. Kapan ingat, keluarkan. Kalau enggak.
Kapan kena musibah baru ingat, oh ya Allah, saya punya banyak dosa, saya keluarkan zakatnya dari harta. Tapi ketika hidup nikmat, aman-aman saja sudah lupa semuanya. Kalau zaman dulu memang amil di sini betul-betul punya salah satu andil besar, karena harta yang dipegang itu bukan sedikit. Humus dari peperangan 1/5 harus masuk ke Baitul Mal. Begitu juga dengan zakat mal, dan itu setiap muslim mengeluarkannya. Ya, memiliki kemampuan sesuai dengan nisabnya tentunya. Yang dikelola banyak. Maka pada dasarnya tidak ada masalah ketika kita memberikan kepada amil tersebut. Tapi zaman sekarang, amil pun hanya sekedar apa? Formalitas. Bukan sebagaimana zaman dulu. Amil pokoknya hanya sekedar mengerjakan hanya pada waktu itu. Setelahnya selesai. Tidak ada kata amil lagi. Hanya ketika waktu apa? Waktu dekat hari H mau mengeluarkan zakatnya saja baru ada yang namanya amil zakat. Kalau seandainya kita tidak memberikannya kepada amil, bagaimana sah? Tetap sah. Karena hal tersebut pada dasarnya tidak diharuskan. Boleh kita langsung memberikannya dengan tangan kita sendiri secara langsung, boleh, tidak ada masalah, ya. Karena memang zaman dulu salah satu agar kita berikan zakat kita agar supaya lebih tersalurkan, ini salah satunya melalui amil. Karena amil akan mengetahui mana saja yang lebih berhak, mana saja yang harus lebih diutamakan. Kalau memang zaman sekarang memang kita bisa menangani sendiri, apalagi cuman beras 3 kilo, kita berikan kepada tukang sapu di pinggir jalan, kita berikan kepada orang yang tidak mampu di pinggir jalan, selesai kan? Selesai. Atau zakat dari zakat mal kita bagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan tentunya yang sesuai atau mustahiknya, tidak ada masalah meskipun tidak melalui amil. Wallahu taala alam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Fadhil silakan. Masih ada waktu 2 menit ya. Ya. Iya. 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 Selama kita masih menjadi makmum, maka sebagaimana hadits Rasulullah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Yang namanya imam itu pokoknya jadi panutan. Apapun yang dilakukan oleh imam, maka kita tetap ikuti. Ketika kita imam masbuk bersama dengan imam, kemudian imam melakukan apa? Sujud sahwi, maka ketika itu kita tetap wajib melakukan sujud sahwi. Tapi setelah kita selesai, maka kita tidak perlu untuk sujud sahwi lagi, tidak. Jadi sujud sahwinya bareng sama imam tadi. Bukan berarti ketika imam sudah selesai kemudian sujud sahwi, kemudian kita bangkit langsung berdiri sendiri meneruskan sholat, tidak. Tapi tetap untuk sujud sahwi mengikuti imam. Tidak boleh kita menyelisih imam sama sekali. Fadhil silakan. Cukup ya. Iya. Saya cicak ulama mengatakan jika memang seandainya masih basah, sebagian mengatakan najis. Tapi sebagian mengatakan pun tidak. Tapi wallahu taala alam, karena memang cicak di sini haram untuk dimakan. Dan apapun yang haram untuk dimakan maka kotorannya najis sebagaimana disebutkan oleh ulama. Meskipun ketika sudah kering ulama berbeda lagi pendapatnya. Dan yang lebih sahih, tai cicak hukumnya najis, terlebih lagi ketika basah. Bagaimana ketika kita sholat kemudian kita tahu kita kejatuhan najis tersebut? Maka jika seandainya kita masih bisa membersihkannya atau menjauhkannya tanpa membatalkan sholat, boleh. Contoh yang kejatuhan peci, kita ambil buang pecinya tanpa perlu membatalkan. Atau contoh sorban yang kena, atau jamaah bawa jaket, yang kena jaketnya, lepas jaketnya, taruh. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat ternyata di sandalnya terdapat najis atau kotoran. Rasulullah tidak membatalkan, tapi cukup dilepaskan sandalnya. Meskipun ini mazhab Hambali, meskipun mazhab Syafi'i mengatakan batal sholatnya. Seseorang sholat kemudian mendapati najis di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hambali tidak batal. Dan ini lebih sahih karena Rasulullah sendiri pun tidak membatalkan sholatnya ketika sholat menggunakan sepatu yang terdapat najis. Rasulullah tidak membatalkannya, tapi cukup melepaskannya. Tapi kalau Syafi'i tadi apa? Dibatalkan. Kecuali disepakati
Apabila kita mengetahuinya di luar sholat, maka sholat kita seluruh ulama mengatakan sah, tidak perlu diulangi. Ini kesepakatan. Kalau tahu baru selesai sholat, aduh, ternyata kena tai cicak, sudah, tidak perlu diulangi. Atau ketika kita selesai sholat, loh, lupa, tadi celananya kena najis, maka di sini tidak perlu diulangi. Karena ini bukan rukun, karena suci atau baju suci ketika sholat ini merupakan hanya syarat saja, sesuatu di luar sholatnya, bukan di dalam sholatnya. Jadi ketika sudah terlewat, kita mengetahuinya setelahnya, maka tidak perlu mengulanginya. Tapi ketika kita tahu di tengah-tengah sholat, Syafi'i mengatakan batal sholatnya. Contoh kita pakai celana, baru ingat di tengah-tengah sholat, celananya najis, seketika itu batal. Tapi kalau Hambali tidak, dilihat terlebih dahulu. Kalau memang mampu untuk dilepaskan, atau kita mampu untuk menyingkirkan najis tersebut, maka cukup kita jauhkan tanpa membatalkan sholat tersebut. Kita cukupkan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.